Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Tak lupa pula sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah hadis dan yang saya sayangi para pemirsa sekalian. Jadi kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan sedikit tentang istilah dakwah dan komunikasi dalam Islam. Saya Andika Fadlian Sution sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama. Ya, masuklah kita kepada materi yang pertama, yaitu pengertian dakwah dan komunikasi. Secara harfiah, dakwah merupakan masdar dari fiil kata kerja da'a dengan arti ajakan, seruan, panggilan, undangan. Menurut Syekh Alif Mahfuz dalam kitabnya Hidayatullah Mursyidin mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak atau mendorong manusia untuk mengikuti kebenaran dan petunjuk, menyeru mereka berbuat kebajikan dan melarang mereka dari perbuatan mungkar agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya ada pengertian komunikasi. Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama. Communico atau communication atau communicare yang berarti membuat sama atau to make common. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna atau suatu pesan dianut secara sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam unsur-unsur dakwah dan komunikasi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu unsur-unsur dakwah. Apa-apa aja sih unsur-unsur dakwah tersebut? Yang pertama ada dai atau pelaku dakwah. Dai adalah seorang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi atau lembaga. Yang kedua ada mad'u atau penerima dakwah. Mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah baik sebagai individu maupun kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Yang ketiga ada maddah atau materi dakwah. Pada dasarnya, materi dakwah bersumber pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak dengan berbagai macam cabang ilmu yang diperoleh darinya. Karena sangat luasnya ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, maka dai harus cermat dan mampu dalam memilih materi yang akan disampaikan kepada mad'u dengan mempertimbangkan suatu dan kondisi masyarakat. Selanjutnya ada wasilah atau media dakwah. Wasilah atau media dakwah itu adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah atau ajaran Islam kepada mad'u. Selanjutnya ada akhlak. Akhlak merupakan wasilah dakwah dengan menggunakan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan ajaran Islam, dapat dinikmati serta didengarkan oleh mad'u. Selanjutnya ada thariqah atau metode dakwah. Ketika membahas tentang metode dakwah, maka pada umumnya merujuk pada surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu dia yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya. Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Unsur selanjutnya yaitu ada atsor atau efek dakwah. Dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya jika dakwah telah dilakukan oleh seorang dai dengan materi dakwah, wasilah dan thariqah tertentu, maka akan timbul respon dan efek atsar pada mad'u atau penerima dakwah. Selanjutnya kita masuk kepada unsur-unsur komunikasi. Unsur yang pertama yaitu sumber informasi atau source, adalah orang yang menyampaikan pesan komunikator. Pada tahap ini, sumber informasi melakukan proses yang kompleks terdiri dari timbulnya suatu stimulus yang menciptakan pemikiran dan keinginan untuk berkomunikasi. Yang kedua ada encoding. Encoding adalah suatu proses di mana sistem pusat syaraf sumber informasi memerintahkan sumber informasi untuk memilih simbol-simbol yang dapat dimengerti yang dapat menggambarkan pesan. Yang ketiga ada pesan atau message.
adalah segala sesuatu yang memiliki makna bagi penerima. Yang keempat ada media. Media adalah cara atau peralatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada penerima. Yang kelima ada decoding. Decoding adalah proses di mana penerima pesan atau komunikan menginterpretasikan pesan yang diterimanya sesuai dengan pengetahuan minat dan kepentingannya. Dan yang keenam adalah feedback atau umpan balik. Feedback adalah respon yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim sebagai tanggapan atas informasi yang dikirim sumber pesan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu hambatan atau noise, adalah berbagai hal yang dapat membuat proses komunikasi tidak berjalan efektif. Oke, itulah materi yang pertama yang tadi saya sampaikan sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada pemateri kedua, yaitu Juni Hidayati. Kepada Juni Hidayati saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Andika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis tentang komunikasi dan kajian tematiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisiddiq fa innahu ma'al birri wa huma fil jannah wa iyyakum wal kadhib fa innahu ma'al fujuri wa huma finnar. Rawahu Muslim. Artinya, berlaku jujurlah kalian karena itu akan mengantarkan kalian ke syurga, dan waspadalah terhadap kebohongan karena itu akan mengantarkan kalian kepada kemaksiatan dan mengantar ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Di sini bisa kita lihat bersama bahwa sanadnya itu bersambung, mulai dari rantai perawinya itu bersambung, mulai dari dikutip dari sumber kitab Al-Targhib wa Tahrib, dari narator Al-Mandiri, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, dan seperti kita ketahui Abu Bakar As-Siddiq merupakan saudara dari Nabi Muhammad SAW. Jadi rantai perawinya adalah sahih ataupun hasan ataupun sesuatu yang dekat dengan mereka. Kemudian adapun kajian tematiknya, kata alaikum bisiddiq masuk dalam kategori amar berbentuk isim fi'il amar yang berarti berlaku jujurlah kalian. Sedangkan iyyakum wal kadzib masuk dalam kategori nahi yang menggunakan gaya bahasa perintah yang berbentuk isim fi'il amar. Teman-teman, hadis yang saya bacakan tadi dapat dijadikan sebagai prinsip dasar bagi umat Islam ketika berkomunikasi dengan orang lain. Mengapa demikian? Paling tidak ada dua alasan yang dapat dikemukakan di sisi pertama, itu karena keberhasilan komunikasi sangat ditentukan oleh kredibilitas para partisipannya. Sedangkan kredibilitas partisipan di komunikasi ini antara lain ditentukan oleh kejujuran mereka. Kemudian yang kedua itu kualitas dan kebermaknaan komunikasi sangat ditentukan oleh bobot isi pesan komunikasi. Sedangkan bobot isi pesan komunikasi antara lain ditentukan oleh seberapa bersih pesan komunikasi tersebut terbebas dari unsur kebohongan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh Saudari Yukni Faidah. Ya, sangat bagus sekali ya materi dari Juni Hidayati. Dan selanjutnya kepada pemateri ketiga, yaitu Yukni Faidah, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis yang berkenaan dengan dakwah, yang bunyinya An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israila wala haraja wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawu maq'adahu minan nar. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, dan ceritakanlah apa yang datang dari Bani Israel dan tidak ada dosa. Dan barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Narator Abdullah bin narator Al-Bukhari, sumber Sahih Al-Bukhari, halaman atau nomor hadis 3461. Ringkasan putusan hadis Sahih. Nah, selanjutnya mengenai kajian tematik hadis. Yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah bahwa Rasulullah SAW mengatakan, balighu anni, sampaikanlah dariku. Maknanya, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, yaitu dari Nabi SAW, bukan dari selain beliau. Adapun sesuatu yang tidak diketahui oleh seseorang, kemudian sesuatu itu diklaim berasal dari Rasulullah SAW, maka tidaklah dia menyampaikan sesuatu yang berasal dari Nabi, akan tetapi berasal dari ide dan kreasinya sendiri. Dengan demikian, hadis ini adalah dalil bahwa tidak boleh atas seseorang untuk menyampaikan sesuatu perkataan yang tidak valid berasal dari Rasulullah SAW.
kemudian mengklaimnya sebagai perkataan beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya mengenai penjelasan hadis. Yang pertama mengenai periwayat hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il bin Hashim bin Su'aib bin Sa'ad bin Sam Ash-Shahmi. Nama kunyah beliau Abu Muhammad atau Abu Abdurrahman. Menurut pendapat lain, beliau adalah salah satu di antara Al-Ba'adilah atau para sahabat yang bernama Abdullah seperti Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, dan sebagainya. Nah, selanjutnya mengenai penjelasan isi hadis. Nabi SAW memerintahkan untuk menyampaikan perkara agama dari beliau karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama ini sebagai satu-satunya agama bagi manusia dan jin, yang artinya tentang sabda beliau, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Al-Ma'afi An-Nahrawani mengatakan hal ini agar setiap orang yang mendengar suatu perkara dari Nabi SAW bersegera untuk menyampaikannya meskipun hanya sedikit. Tujuannya agar nukilan dari Nabi SAW dapat segera tersambung dan tersampaikan seluruhnya. Ya, bagus sekali ya dari komentari ketiga. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.